terhadap analisis kasus Ali mogok sekolah. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami, kelompok 3D. Yang pertama ada saya Widya Astuti, saya Widianti Nurrohmah, saya Widya Putra Tasmitadi, saya Winda Widya, dan saya Winda Nur Azizah. Untuk itu kami akan langsung saja ke kasusnya. Sebelum membahas analisisnya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi objektif dari Ali sendiri. Ali merupakan seorang anak yang riang dan aktif. Dia suka bergaul baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Tapi pada saat Ali kelas 11, ayahnya harus dipindah tugaskan dari kota ke pesisir. Sehingga pada minggu pertama Ali semangat sekolah untuk mendapatkan hal baru. Namun minggu setelahnya Ali jadi mogok sekolah. Dia tidak mau bersosialisasi, tidak mau ekstrakurikuler, dan tidak mau untuk pergi ke sekolah kembali. Di sini kami akan mencoba untuk menganalisis mengapa hal tersebut bisa terjadi pada Ali, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para pemangku kebijakan untuk menyelesaikan kasus Ali, serta apa sih filosofi Ki Hajar Dewantara yang terdapat dalam kasus Ali ini. Langsung saja. Untuk yang pertama ada kasus Ali putus sekolah atau mogok sekolah dari perspektif kepala sekolah. Saya akan menjelaskan mengapa Ali mogok sekolah berdasarkan perspektif manajerial yang ada di sekolah. Berdasarkan perspektif tersebut, kepala sekolah memandang bahwa permasalahan Ali ini sangat sistemik. Kenapa? Karena bukan hanya berdasarkan kepada Ali sendiri, tapi berhubungan dengan kondisi atau lingkungan sosial yang terjadi pada Ali. Dengan perpindahan Ali tadi dari kota ke desa, banyak hal yang terjadi kepada Ali. Salah satunya adalah dalam sistem manajerial, kurangnya dukungan lembaga untuk membantu Ali beradaptasi dalam menjadi murid baru di sekolah yang baru. Sehingga hal ini membuat Ali tidak bisa beradaptasi dengan baik, yang menyebabkan banyak hal dalam diri Ali berubah sehingga dia tidak mau untuk sekolah kembali. Kemudian, menurut kepala sekolah, langkah untuk penyelesaian masalahnya adalah sekolah perlu membangun sistem yang bisa membuat siswa merasa aman, nyaman, serta inklusif ketika ada murid baru yang sampai ke sekolah yang baru. Ini bisa dibuat dengan memberikan masa orientasi tambahan untuk siswa yang pindahan. Misalkan 3 minggu atau 1 bulan atau 3 bulan diberikan kepada siswa baru untuk dia masih pada masa orientasi, sehingga dia bisa lebih beradaptasi lingkungan sekolahnya. Ini juga perlu untuk kerjasama dari seluruh pihak yang ada di sekolah. Kepala sekolah bisa membangun kebijakan student center yang dapat membantu peserta didik untuk menjadi pengaduan, sehingga ketika peserta didik atau Ali dalam hal ini merasa tidak nyaman atau tidak suka di kelasnya atau dengan teman-temannya, dia bisa untuk melaporkan kepada guru kelas, konselor, maupun hubungan baik dengan orang tua. Sehingga sekolah juga perlu membangun hubungan tersebut. Komunikasi yang intens sangat diperlukan untuk menyelesaikan kasus seperti Ali. Selanjutnya ada sistem persekolahan yang perlu dikembangkan. Tentu saja harus ada sistem yang inklusif. Sistem ini menyangkut dengan kebutuhan murid ketika dia pertama kali masuk ke jenjang sekolah. Ini bisa terjadi seperti Ali pindahan ataupun dari SD ke SMP, SMP ke SMA maupun nanti setelahnya. Hal ini perlu diperhatikan oleh sekolah untuk membuat sistem penerimaan siswa yang baik dan bisa membuat siswa merasa nyaman dengan tadi ya bantuan-bantuan dari seluruh pihak termasuk orang tua dan juga teman-teman. Gitu. Hal tersebut juga bisa didukung dengan pelaporan atau evaluasi secara lebih menyeluruh kepada wali kelas. Apakah ada siswa di kelasnya yang tidak hadir lebih dari 3 minggu misalkan, atau 2 minggu atau 1 minggu? Hal itu harus langsung ditindaklanjuti sebagai langkah preventif sehingga dapat memutus angka putus sekolah di sekolah. Kemudian pokok pikiran Ki Hajar Dewantara yang menjadikan acuan dalam perumusan langkah-langkah tadi, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan untuk merumuskan masalahnya. Salah satunya adalah kita harus yakin bahwa pendidikan adalah proses tuntunan. Maka dengan proses tuntunan tersebut, seluruh pihak yang ada di sekolah harus bisa menuntun siswa untuk mencapai potensi terbaik dalam dirinya, termasuk dalam adaptasi tadi, sehingga segala hal yang bisa siswa optimalkan dapat terjadi dengan kenyamanan, keamanan, dan juga inklusivitas di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana Ali mogok sekolah berdasarkan perspektif dari guru kelas. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan dari
perspektif sebagai guru kelas. Yang pertama adalah analisis penyebab. Ada 3 penyebab Ali mau ke sekolah. Yang pertama adalah hilangnya sosok teman. Nah, Ali itu merasa kesepian karena pengaruh dari teman sebaya adalah sangat penting karena dia berada pada tahapan remaja pertengahan. Nah, jadi pengaruh dari temannya itu membuat Ali merasa sendirian, tidak ada teman. Kemudian yang kedua adalah perubahan cuaca. Nah, dia kan dilahirkan di perkotaan dan dibesarkan juga di perkotaan. Nah, karena pindah, Ali berada di pesisir, jadi cuacanya itu berubah secara drastis. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada tempat Ali untuk futsal. Nah, Ali kan suka bermain futsal dan di sana tidak ada fasilitas atau tidak mendukung karena temannya juga tidak ada dan suasananya juga kan panas, jadi tidak ada tempat Ali untuk futsal. Kemudian langkah-langkah pemecahan untuk kasus Ali ini. Untuk Ali bisa kembali ke sekolah ada 3. Yang pertama itu pendekatan. Jadi guru mengajak siswa-siswa yang lainnya untuk menengok Ali ke rumahnya. Kemudian mengajak Ali untuk bersekolah. Nah, kalau sudah di kelas berarti ada rolling tempat duduk. Jadi Ali bisa mengenal teman-temannya yang lainnya. Kemudian perbanyak kegiatan diskusi. Nah, diskusinya itu bisa berbeda kelompok. Jadi Ali bisa saling mengenal satu sama lain secara lebih dekat. Kemudian games kelompok. Nah, di sini Ali bisa merasakan kebahagiaan, kebersamaan, keseruan bersama teman-temannya gitu. Kemudian ada kegiatan bersama seperti bisa jalan-jalan ke lingkungan sekolah, kemudian ke tepi pantai kan biar Ali bisa mengenal dunia lingkungannya yang baru. Kemudian yang kedua, mengajak jalan-jalan dan merasakan suasana lingkungan dan pembelajaran di luar kelas. Jadi ada kalanya untuk guru mengajak Ali dan teman-temannya untuk ke luar kelas. Jadi belajarnya di luar kelas supaya bisa beradaptasi ke lingkungannya. Kemudian yang ketiga, bermain futsal. Nah, jadi kan Ali kalau tidak bermain futsal semangatnya tuh menurun. Nah, kalau bermain futsal semangatnya naik. Jadi bisa mengajak anak-anak untuk bermain futsal menemani Ali. Kemudian membentuk ekstrakurikuler futsal. Kalau diizinkan oleh kepala sekolah, nah jadi bisa tuh membentuk futsal dan mengajak teman-teman yang lainnya mencoba. Kan kalau mencoba pasti ada kemauan gitu, motivasi. Kemudian mencoba hal yang baru. Bisa juga mencoba yang baru. Siapa tahu kan nanti bisa ada hobi baru gitu di sana. Kemudian untuk langkah-langkah pemecahan kasus serupa tidak terulang lagi. Nah, jadi supaya tidak ada kasus lagi ya. Yang pertama itu melakukan pendekatan antara murid, guru, orang tua, dan teman kelas. Jadi Ali tidak merasa kesepian gitu. Jadi ada pendekatan antara murid, guru, orang tua, dan teman sekelas. Jadi sebelum kita belajar, kita harus melakukan pendekatan dulu supaya bisa saling mengenal dan dianggap ada gitu alinya. Kemudian yang kedua, asesmen diagnostik. Baik itu asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif, agar bisa melihat oh ini teh itu seperti apa gitu karakteristiknya. Kemudian yang ketiga, sudah di asesmen, nanti kita dianalisis tuh hasilnya. Apakah ada hal-hal yang harus perlu perhatian khusus atau bagaimana. Kemudian yang keempat, pembelajaran disesuaikan dengan karakter murid. Nah, hasil yang tadi dianalisis disesuaikan dengan pendekatan untuk secara pembelajaran itu bagaimana. Kemudian yang kelima, pengawasan, pendampingan, dan observasi. Jadi sesudah dilakukan pembelajaran, kita lihat nih observasi apakah Ali bagus gitu nanti ke depannya, ataukah ada hal yang membuat Ali jadi berubah lagi gitu. Jadi harus dilihat. Kemudian yang keenam yaitu ditindaklanjut. Jadi ditindaklanjutnya kayak kalau misalkan udah bagus, nah berarti dipertahankan. Nah kemudian kalau ada penurunan, nah berarti kita harus dilihat apa penyebabnya gitu. Kemudian untuk sistem yang dikembangkan, yang pertama itu
tanya jawab, wawancara atau bagaimana. Kemudian melakukan asesmen diagnosis yang tadi supaya bisa mengetahui tingkatan pengetahuan siswa dan apa kesulitannya siswa dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, sistem penerimaan murid baru pindahan. Nah, kalau sistem penerimaan murid pindahan itu sama aja, cuma kalau pindahan berarti kita harus ada interaksi antara guru sebelumnya. Jadi guru yang ada di sekolah sebelumnya itu kita harus berkonsultasi supaya kan disesuaikan nih di mana dia pas sekolah di sana itu bagaimana karakteristiknya. Kemudian yang ketiga yaitu peningkatan minat dan bakat murid. Nah, jadi kita itu harus memperhatikan minat dan bakat murid karena minat dan bakat itu tergantung pada antusias siswa tersebut. Jadi siswa tersebut bisa semangat belajarnya atau bagaimana dari minat dan bakat murid tersebut. Kemudian yang keempat, peningkatan ekstrakurikuler sekolah. Nah, kalau bisa ya, jadi seorang guru itu bisa, misalkan ada di satu kelas itu ada banyak yang suka pusing nih. Nah, jadi saya sebagai guru misalkan datang ke kelas-kelas terus minta izin buat adanya ekstrakurikuler yang terbaru gitu, yang semua murid itu banyak murid yang ingin ikut ke ekstrakurikuler tersebut. Kemudian pokoknya pikiran kita Hajar Dewantara dan nilai luhur Pancasila. Di pertemuan selanjutnya sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, yaitu ada semboyan pendidikan yang menuntun AMO, pendidikan berpusat pada anak, pendidikan budi pekerti atau karakter, kemudian tri pusat pendidikan yang memerdekakan, konsep 3N dan sila-sila Pancasila. Nah, dengan begitu kalau guru harus memperhatikan hal tersebut karena hal tersebut itu saling melengkapi satu sama lain dan dapat menumbuhkan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita di Indonesia gitu. Sesuai dengan pokok pikiran Hajar Dewantara dan karakteristik negara kita yaitu nilai luhur Pancasila. Jadi kita harus jangan egois gitu. Kita harus memperhatikan keadaan siswa, karakteristik siswa dan situasi yang ada di lingkungannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mengundang juga orang tua dari Ali sendiri untuk menganalisis kenapa Ali bisa bawa ke sekolah. Kepada orang tua dari Ali, kami persilakan. Baik, di sini saya ingin melanjutkan penyebab Ali mogok sekolah menurut perspektif di sini saya sebagai orang tua. Mungkin untuk yang penyebab Ali mogok sekolah sendiri itu yang pertama adanya kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru. Yang hal tersebut tentunya membuat berbagai dampak gitu pada Ali sendiri secara emosional. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya di sini adanya kehilangan lingkungan sosial atau komunitas baru yang dimana sebelumnya itu Ali itu mengikuti atau gemar melakukan olahraga futsal atau memiliki hobi futsal, dan dimana di sekolahnya yang baru itu dia pertama tidak difasilitasi oleh sekolah mengenai ekstrakurikuler futsal sendiri, dan juga tidak ada lingkungan teman yang memiliki hobi sama dengan Ali sendiri. Tentunya hal tersebut membuat lingkungan sosial dan emosional Ali juga berdampak seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya penyebab yang ketiga itu Ali membutuhkan dukungan dan juga perhatiannya yang lebih dari rumah sendiri. Hal tersebutlah yang mengapa membuat kondisi emosional Ali sedikit berubah gitu di sekolahnya yang baru, karena hal tersebut didapatkan karena ayahnya sendiri yang dipindah tugaskan dari daerah perkotaan ke daerah pesisir. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada langkah-langkah pemecahan masalah yang bisa dilakukan oleh saya selaku orang tua. Nah, hal tersebut juga tentunya bisa disampaikan juga aspirasi kepada sekolah gitu ya. Nah, untuk langkah yang pertamanya sendiri yaitu mendengarkan keluhan Ali tanpa harus menghakimi bahwasanya dia itu berubah secara emosional itu dikarenakan adanya perubahan pertama tadi yang dijelaskan seperti
kondisi atau perubahan cuaca dari perkotaan ke pesisir, lalu juga adanya lingkungan baru di sekolah maupun di rumahnya. Hal tersebut juga membuat Ali itu berubah gitu dari sikapnya, dan kita selaku orang tua tidak bisa menghakimi terhadap perubahan yang terjadi pada Ali tersebut. Lalu untuk yang selanjutnya, langkah yang bisa saya berikan yaitu memberikan semangat dan juga dukungan secara emosional kepada Ali sendiri, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, menjalin komunikasi aktif dengan sekolah. Di sini ada juga wali kelas dan juga konselor. Di mana komunikasi ini dapat dilaksanakan mungkin pada tahap awal, masuk, terus juga tadi ada seperti yang dijelaskan oleh pihak sekolah bahwasanya ada beberapa tahap waktu gitu untuk menjalin komunikasi dengan sekolah, bagaimana perkembangan Ali selama di sekolah, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu ada mendorong Ali untuk tetap mengikuti kegiatan sekolah secara bertahap. Mungkin ini hampir sama seperti yang langkah yang ketiga. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada sistem persekolahan yang bisa dikembangkan. Untuk yang pertama ini ada pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang dimana hal tersebut itu berfokus pada nilai kehidupan dan kebahagiaan murid. Jadi bahwasanya di sekolah juga ataupun lingkungan sekolah harus bisa menemukan ataupun membuat siswanya sendiri merasa nyaman gitu selama berada di sekolah. Lalu untuk yang selanjutnya itu ada sinergi trisentra pendidikan, yang dimana di dalamnya itu terdapat sekolah, keluarga dan masyarakat. Itu harus berjalan secara selaras kayak gitu. Seperti tadi dengan cara komunikasi yang aktif, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga itu ada sistem adil dan inklusif, yang dimana menghargai potensi keberagaman siswa. Lalu juga ada kurikulum yang bisa lebih fleksibel lagi, dan juga terciptanya lingkungan yang aman bagi Ali, seperti itu. Lalu untuk yang terakhir itu tujuan daripada sekolah sendiri yang bisa menjadi taman atau tempat untuk tumbuh bagi anak lebih ke arah mandiri dan juga siap dalam menghadapi zamannya ataupun kondisinya ke depan, seperti itu. Lalu di sini ada pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dan juga nilai-nilai Pancasila. Untuk yang pertama sendiri, pendidikan menyeimbangkan olah cipta, olah rasa, olah karsa, dan juga olah peraga, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, sekolah dan orang tua tidak menghambat kepada anak, dan juga kebutuhan dan keunikan anak itu juga perlu diutamakan, seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, anak diperlakukan sebagai pribadi yang berdaulat, bukan sekadar objek akademik saja. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, pendidikan menerapkan keadilan sesuai kebutuhan anak dan tidak menyeragamkan gitu, karena anak sendiri itu memiliki berbeda gitu. Lalu untuk yang selanjutnya, masalah pendidikan diselesaikan melalui dialog, gotong royong, dan juga musyawarah kayak gitu. Lalu untuk yang selanjutnya ada nilai Pancasila dihidupi dengan cara praktik, bukan hanya diajarkan secara lisan saja gitu, melainkan juga harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu untuk yang terakhir, sebagaimana yang disebutkan tadi, tujuan akhir daripada sekolah sendiri yaitu dapat menciptakan anak yang lebih berkarakter, yaitu beriman, berakhlak mulia, bernalar kritis, dan juga berkarakter kuat, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan dari perspektif orang tua. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada orang tua Ali. Selanjutnya ada dari konselor sekolah. Konselor sekolah juga akan menjelaskan bagaimana hasil analisisnya. Dipersilakan. Baik, selanjutnya yaitu analisis ahli mogok sekolah dari perspektif seorang konselor. Di sini terdapat beberapa hal yang dianalisis, salah satunya yaitu terkait penyebab kenapa Ali bisa mogok sekolah. Untuk penyebab Ali mogok sekolah di sini terdapat dua, yaitu yang pertama disesuaikan dengan teori yang ada. Berdasarkan teori, Ali ini mogok sekolah dikarenakan ia kehilangan identitas sosialnya. Karena di sekolah yang sebelumnya ia terkenal aktif dan juga sangat banyak temannya gitu ya, bersosialisasi sekali, sehingga di sekolahnya yang baru karena ia harus kembali mulai dari nol lagi, mengenal teman sebayanya kembali dari awal gitu ya. Jadi di sini kebutuhan sosial Ali itu tidak terpenuhi, sehingga Ali kehilangan identitas sosialnya di sekolah yang baru. Selanjutnya Ali juga tidak lagi memiliki peran dan juga kemampuan, karena sebelumnya juga
Ali itu aktif di ekskul futsal, dan di sekolah yang baru ini dia karena tidak memiliki teman, belum memiliki teman dan juga sulit untuk bersosialisasi, sehingga dia tidak memiliki peran lagi gitu di lingkungannya yang baru. Selanjutnya yaitu ada dari teori Maslow terkait rasa memiliki yang tidak terpenuhi. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh yang sebelumnya terkait identitas sosialnya, terkait kebutuhan sosialnya yang tidak terpenuhi, sehingga ia juga tidak memiliki rasa di lingkungannya yang baru. Lalu ia juga tidak memiliki teman dekat dan adanya perubahan pada lingkungannya, yaitu lingkungan rumah dan juga lingkungan sekolahnya. Dan hal tersebut juga mengakibatkan adaptasi sosialnya yang terganggu. Lalu hal tersebut juga mempengaruhi psikologis Ali, yaitu dimana Ali yang mogok sekolah itu dikarenakan respon Ali terhadap perubahan besar yang terjadi di hidupnya, yaitu perpindahan dari tempat yang semula di pesisir menjadi ke kota seperti itu. Lalu kehilangan rasa percaya dirinya, karena itu Ali merasa tidak ada yang mengakui keberadaannya, tidak ada teman yang bisa diajak bicara, sehingga ia kehilangan rasa percaya dirinya. Dan hal tersebut juga yang membuat Ali mengalami stres penyesuaian, karena penyesuaian lingkungan tadi, lingkungan rumah dan juga sekolahnya. Nah, untuk penyebab-penyebab Ali ini terdapat beberapa pemecahan masalah yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah, yaitu guru ataupun orang tua Ali di rumah. Itu adanya program transisi siswa pindahan seperti yang tadi dijelaskan oleh kepala sekolah, bahwa di sini perlu adanya program orientasi kepada murid pindahan. Jadi murid tidak hanya dikenali oleh lingkungan sekolahnya ataupun fasilitas yang ada di sekolah, tapi juga ia harus berorientasi juga dengan teman-teman sebayanya, sehingga Ali memiliki sedikitnya semangat untuk pergi sekolah. Lalu ada penguatan dari peran guru ataupun wali kelas. Nah, guru juga tadi sudah dijelaskan bahwa diperlukan adanya asesmen gitu ya, asesmen awal sebelum pembelajaran, agar guru juga mengenal lebih dalam karakter Ali seperti apa, dan juga bagaimana guru bisa menentukan sikap pada Ali, sehingga Ali juga bisa lebih semangat dan termotivasi untuk belajar. Lalu ada pembelajaran inklusif dan juga kolaboratif. Hal ini bisa dilakukan oleh guru sekolah, yaitu mengembangkan diskusi kelompok ataupun berbasis proyek pembelajarannya, di mana ini bisa mendorong atau menstimulus Ali untuk lebih berkolaborasi gitu dengan teman-teman sekelasnya atau teman-teman sebayanya. Lalu adanya layanan BK yang preventif. Nah, hal ini juga untuk konselor sendiri diperlukan, selain mengenal karakter Ali, ia juga harus mampu mengetahui bagaimana kondisi sosial, psikologis, dan juga emosionalnya Ali, agar layanan-layanan yang dilakukan oleh BK ataupun seorang konselor itu bisa menyentuh di mana permasalahan dari Ali itu sendiri. Lalu ada ekstrakurikuler yang berbasis minat. Hal tersebut bisa dibuat oleh pihak sekolah atau kepala sekolah gitu ya, dengan seizin seluruh tenaga pendidikan, di mana dilakukan adanya ekstrakurikuler berbasis minat, karena setiap anak itu memiliki minatnya masing-masing. Ada minat di olahraga, kesenian, dan lain-lain, sehingga perlu setiap anak itu difasilitasi keberminatannya ingin masuk ekstrakurikuler yang mana. Lalu ada kolaborasi sekolah dan juga orang tua. Ini sangat penting karena lingkungan yang sangat berpengaruh pada Ali, yaitu lingkungan rumahnya dan juga lingkungan sekolahnya. Tanpa adanya kolaborasi antara orang tua dan juga guru ataupun pihak sekolah, penyebab ataupun hal-hal yang dialami oleh Ali mogok sekolah ini sulit untuk bisa diperbaiki tanpa kolaborasi tersebut. Lalu ada menciptakan budaya sekolah yang ramah dan juga suportif. Hal ini juga bisa distimulus ataupun direncanakan oleh gurunya, di mana sekolah itu harus memiliki rasa suportif gitu ya antara satu sama lain, di mana jika ada murid pindahan, teman-teman yang lainnya itu harus lebih open, lebih terbuka, lebih suportif terhadap teman baru tersebut, karena kan masih penyesuaian, sehingga perlu adanya seseorang yang menemani selama masa penyesuaian di lingkungannya yang baru. Selanjutnya yaitu ada pengembangan sistem sekolah yang bisa dilakukan, yaitu ada sekolah ramah dan juga inklusif ya, yang tadi
juga yang merupakan budaya sekolah. Dengan adanya sistem sekolah yang ramah dan juga inklusif, ini bisa mendorong Ali kembali dan juga bisa memberikan kebutuhan sosial emosional yang diperlukan oleh Ali untuk kembali semangat menjalani kehidupan sekolahnya. Lalu tadi ada layanan backup juga yang perlu komprehensif, yang harus selain mengetahui karakternya tapi harus mengetahui psikologis dan juga kondisi emosional dari murid itu sendiri atau Ali itu sendiri. Lalu ada pembelajaran yang relevan dan juga kontekstual. Nah ini juga diperhatikan oleh guru ataupun wali kelas, di mana pembelajaran ini perlu relevan dengan kondisi setiap muridnya gitu ya. Apabila muridnya dirasa ia itu tidak memiliki teman ataupun ia merasa terkecilkan, guru juga harus mendorong pembelajaran yang bisa meminimalisir ataupun menghilangkan kondisi ataupun permasalahan tersebut. Lalu ada fleksibilitas sistem. Di sini guru kelas itu perlu untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Lalu ada kolaborasi sekolah, keluarga dan juga masyarakat yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu ada fokus pada kebutuhan akademik, sosial dan juga emosional siswa. Jadi guru dan juga tenaga pendidik ataupun orang tua itu tidak boleh hanya fokus pada kebutuhan akademik saja, tetapi harus fokus pada kebutuhan murid yang lain gitu ya. Salah satunya itu sosial dan juga emosional, karena jika kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi maka motivasi belajar pun pasti akan menurun, dan itu juga akan mempengaruhi kepada akademik ataupun kognitif anak. Lalu selanjutnya ada landasan filosofis. Di sini ada landasan filosofisnya itu ada dua, yaitu terkait dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sosum Tulodo. Lalu ada Ingmadia Mamungkarso, lalu Tuturi Andayani, dan pendidikan sebagai proses menuntun kodrat anak. Dimana dari filosofis Ki Hajar Dewantara ini bisa dirumuskan gitu ya oleh guru kelas ataupun kepala sekolah dalam membuat sistem ataupun membuat pembelajaran yang mendorong anak untuk semangat belajar dan juga bisa mendorong anak untuk terus belajar gitu ya di sekolah tanpa merasakan adanya mogok ataupun ketidakpercayaan diri ataupun ketidakinginan untuk masuk ke sekolah. Lalu ada nilai Pancasila yang dimana kemanusiaan dan empati itu perlu didorong oleh guru gitu ya kepada semua murid yang ada di kelasnya, karena tanpa ada empati dan juga kemanusiaan kita tidak bisa gitu ya untuk mengetahui kondisi teman ataupun merasa empati kepada teman kita yang lain. Lalu ada persatuan dan juga inklusivitas, itu juga perlu ditanamkan oleh guru kepada semua murid. Lalu adanya musyawarah yang tadi gitu ya, perlu adanya diskusi bersama teman-teman sebaya sehingga anak itu merasa diakui dan juga merasa diberikan keterlibatan gitu ya di lingkungannya. Lalu ada juga keadilan dalam layanan pendidikan. Jadi guru, kepala sekolah ataupun tenaga pendidikan lainnya itu tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada muridnya gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang membeda-bedakan dalam perlakuan gitu ya kepada muridnya, seperti itu. Mungkin sekian penjelasan dari perspektif konselor. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih konselor. Selanjutnya yang terakhir, kami juga supaya lebih lengkap mengundang dari teman sekelas Ali untuk mengetahui bagaimana kondisi Ali di kelas, kira-kira apa yang dianalisis oleh teman. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menganalisis mengapa Ali mogok sekolah sebagai teman sekelas. Gitu. Untuk penyebab Ali mogok sekolah, saya memandang bahwa Ali itu tidak malas atau bukan karena tidak mau belajar, tetapi karena Ali itu karena murid baru atau siswa baru, Ali itu belum punya teman dan merasa belum diterima di kelas atau di sekolah barunya. Lalu yang kedua, Ali itu kehilangan kegiatan yang ia sukai, seperti Ali itu suka futsal gitu ya. Jadi karena hal tersebut, jadi Ali itu tidak semangat untuk bersekolah atau berkegiatan di luar kelas. Lalu untuk yang ketiga, di sini ada cuaca panas yang membuat Ali itu tidak nyaman beraktivitas di luar, karena Ali tadinya itu dari kota, lalu pindah ke pesisir pantai yang panas. Jadi Ali itu tidak nyaman untuk beraktivitas di luar rumah ataupun di luar lingkungannya seperti itu. Untuk selanjutnya
teman sekelas, saya di sini akan menyapa Ali terlebih dahulu karena Ali di situ adalah siswa atau murid baru. Jadi saya tidak menunggu Ali yang menyapa saya duluan, tapi saya akan menyapa Ali duluan karena di sini saya sudah lama atau sudah bersekolah di sini lebih lama dari Ali. Lalu ketika saya sudah mengobrol dengan Ali atau berkenalan dengan Ali, saya akan kenalkan Ali kepada teman-teman di kelas saya begitu. Secara perlahan untuk bisa mengenal kelasnya terlebih dahulu. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengajak Ali ikut futsal atau olahraga agar ia lebih bisa terbuka begitu ya. Karena Ali tadinya itu memang sangat senang dengan futsal atau dengan olahraga, jadi saya akan mengajak Ali untuk ikut futsal misal di sekolah jika ada ekstrakurikuler atau misalnya di luar kelas yang memang bisa untuk berkegiatan futsal gitu. Lalu untuk selanjutnya saya akan ajak teman-teman yang lainnya. Jadi saya tidak hanya mengajak Ali untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, tapi saya juga akan mengajak teman-teman yang lainnya untuk berkenalan juga dengan Ali, dengan tentunya dengan bersikap yang hangat begitu dan juga terbuka. Lalu akan diadakan kebiasaan menyambut murid baru dengan perkenalan dan yang menyenangkan. Jadi ketika ada murid yang datang begitu ya, yang baru, jadi tidak hanya dibiarkan duduk sendiri saja begitu ya. Jadi kita akan menyambut murid baru tersebut dan juga perkenalan yang membuat Ali itu senang berada di kelas. Untuk yang terakhir yaitu kegiatan kelompok yang melibatkan semua murid sehingga tidak ada yang duduk sendiri. Jadi karena Ali itu baru, jadi saya setuju dengan kegiatan kelompok yang melibatkan semua murid. Jadi semua murid juga bersosialisasi gitu. Untuk sistem persekolahan yang perlu dikembangkan, sistem yang mendorong murid untuk saling mengenal yaitu yang pertama ada rotasi tempat duduk agar semua murid itu saling kenal. Jadi tidak hanya di satu tempat duduk itu saja begitu ya. Jadi ada rotasi tempat duduk agar semuanya itu saling mengenal, saling berinteraksi, dan juga tidak ada di kelas itu tidak ada yang berkelompok begitu. Jadi semuanya berbaur, saling berinteraksi. Lalu yang kedua yaitu kelompok belajar yang anggotanya selalu berganti-ganti. Jadi tidak hanya kelompoknya itu saja, tapi misal setiap pelajaran atau misalnya setiap diadakan diskusi kelompok, itu kelompoknya baru lagi, anggotanya baru lagi. Jadi anak-anak bisa mengobrol atau berdiskusi dengan teman-teman barunya, tidak hanya itu saja. Lalu untuk yang terakhir yaitu kegiatan kelas bersama atau olahraga dan proyek kelompok seperti yang tadi, kelompok belajar juga yang anggotanya berganti-ganti. Lalu juga kegiatan kelas yang bersama-sama itu akan mendukung Ali lebih nyaman dan lebih mengenal teman-temannya gitu. Jadi sistem yang baik itu tidak hanya dijalankan oleh guru, misalnya kepala sekolah, lalu orang tua atau bahkan konselor, jadi tetapi juga didukung juga oleh teman-teman sekelasnya gitu untuk hadir serta peduli kepada Ali. Untuk pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dan nilai Pancasila itu jadi pendidikan itu bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntut agar anak selamat dan bahagia. Jadi dengan saya sebagai teman sekelas itu menyapa dan juga menerima Ali, itu adalah sesuatu yang wujud nyata untuk Ali itu nyaman dan juga senang gitu berada di kelasnya. Lalu untuk nilai Pancasila yang diterapkan juga di sini sila kedua untuk mengajarkan memperlakukan Ali dengan adil tanpa membeda-bedakan Ali. Meskipun Ali itu siswa baru atau murid baru, saya tidak membeda-bedakan Ali karena Ali itu tetap teman saya gitu. Lalu untuk sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan dimulai dari hal-hal kecil, misalnya mau berteman dengan siapa saja dan tanpa memandang asal daerah, karena tadi Ali itu dari perkotaan lalu pindah ke pesisir pantai, jadi kita juga tidak membeda-bedakan Ali berasal
Mungkin sekian dari perspektif teman sekelas, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada seluruh pihak yang telah turut serta menganalisis mengapa Ali mogok sekolah, kemudian apa saja langkah strategis yang bisa dilakukan dari berbagai macam perspektif, serta strategi yang harus dikembangkan agar menjadi lebih baik dan tidak ada kasus yang terulang, serta nilai-nilai dari pokok pikiran Hajar Dewantara dan juga Pancasila. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kami terbuka untuk diskusi selanjutnya. Untuk sekarang kami akan tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum